Sejumlah massa yang tidak puas atas keputusan panitia pemilihan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Tengah, Sabtu sore. 27 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIB. Massa tersebut mengantar salah seorang calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Elon Raiki, yang namanya tidak diakomodir dalam unsur adat calon anggota Majelis Rakyat Papua Tengah. Dalam aksi tersebut, massa sempat melakukan pemalangan kantor Gubernur Papua Tengah. Namun palang tersebut dibuka kembali oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Kasat Intel Polres Nabire, Ibtu Petrus Paranoan. Massa kemudian digiring ke kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Jalan Pemuda, Kabupaten Nabire. Di kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, dilaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Musyawarah menghadirkan Ibu PJ Gubernur Papua Tengah, Dr. Ripka Haluk S. Sos MM, Kepala Kesbangpol Papua Tengah, DRS Lukas Ayomi, Sekda Nabire yang juga Ketua Panpil calon anggota MRPT, Peter Erari, Sos, M. Si, Ketua Tim Panwas, Yediviarum, SH, Kepala Suku Ate Nabire Kota, Kepala Suku Yaur, dan Elon Raiki selaku pihak yang tidak menerima namanya tidak diakomodir dalam unsur adat calon anggota MRPT. Dalam musyawarah ini akhirnya ditemui kesepakatan antara Elon Raiki dengan Ibu PJ, Gubernur Papua Tengah dan pihak-pihak yang terkait dengan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua Tengah. Kesepakatan yang dimaksud adalah Elon Raiki bisa menerima bahwa namanya tidak diakomodir dalam unsur adat MRPT. Kepada media massa usai pertemuan tersebut, Elon Raiki menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu PJ, Gubernur Papua Tengah atas kejadian pemalangan kantor Gubernur Papua Tengah Sabtu sore. Saya Elon Raiki, menyampaikan bahwa terjadinya kejadian pemalangan kantor Gubernur PPT karena masyarakat suku Ate merasa tidak diwakilkan di dalam pencalonan anggota MRPT Papua Tengah. Saya sebagai anak adat juga sebagai warga negara yang baik, saya menyampaikan bahwa kami tarik kembali kata-kata kami sekaligus memohon maaf kepada Ibu PJ. Gubernur Papua Tengah sebagai perempuan adat yang memimpin daerah ini dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kinerja Ibu Gubernur dalam merancang suatu rancangan yang luar biasa dalam membangun daerah kami. Oleh sebab itu, saya Elon Raiki atas nama pribadi dan keluarga, atas nama suku besar Wate Kabupaten Nabire, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kata Elon Raiki. Pertemuan di kantor Kesbangpol Papua Tengah akhirnya berakhir pada pukul 17.30 WIB. Terpisah, Nabire.net berhasil mewawancarai Ibu PJ, Gubernur Papua Tengah, Dr. Ripka Haluk S. Sos MM, di ruang kerjanya di kantor Gubernur Papua Tengah, Sabtu petang. Dikatakan Dr. Ripka Haluk S. Sos MM, dirinya sangat menyesalkan kejadian pemalangan di kantor Gubernur Papua Tengah. PJ Gubernur Papua Tengah, Dr. Ripka Haluk S. Sos MM, mengatakan kejadian ini disebabkan terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dan panitia pemilihan di Kabupaten Nabire dari kuota adat. Mereka minta maaf. Salah alamat begitu. Harusnya mereka ke Panpil dan Panwas di kabupaten, tetapi mereka masuknya di kantor gubernur. Sebenarnya itu pelaksanaan dilakukan di tingkat kabupaten bukan di tingkat provinsi, kecuali unsur agama. Makanya tadi mereka menyampaikan permohonan maaf, dan saya atas nama pemerintah juga memaafkan masyarakat yang salah persepsi dan terjadi miskomunikasi, kata Dr. Ripka Haluk S. Sos MM. Dr. Ripka Haluk S. Sos MM, sendiri meminta agar kejadian ini adalah kejadian pertama dan terakhir. Kedepannya tidak boleh ada lagi pemalangan kantor gubernur dan kantor-kantor. Saya minta ini pertama dan terakhir. Tidak boleh lagi ada datang palang kantor gubernur atau kantor-kantor. Kalau itu terjadi, itu akan berhadapan dengan saya. Ini saya kasih maaf. Pemerintahan sedang berjalan, kita lagi giat membangun, lagi semangat menyiapkan DOB ini, sementara hanya karena 1-2 orang punya kepentingan kemudian mengorbankan semangat DOB, ini tidak boleh terjadi. Saya sangat sesalkan pemerintah Kabupaten Nabire tidak cepat menyelesaikan masalah ini sehingga masalah ini naik sampai ke kantor gubernur. Ini persoalannya ada di Kabupaten Nabire, kabupaten lain itu tidak ada masalah. Saya sebagai gubernur,
Saya sedikit kecewa dengan pemerintah Kabupaten Nabire yang tidak menyelesaikan secara baik masalah MRP, sedangkan 7 kabupaten lainnya ini luar biasa. Saya apresiasi karena bisa menyelesaikan dengan baik, pungkas Dr. Ripka Haluk S. SOS MM. Jadi kalau persoalan siapa masuk MFP, rekrutmen itu kita kan tanya Pak Sekda sebagai ketua kabupaten bertanggung jawab di daerah. Jadi itu yang persoalan seperti itu. Kita ketemukan arahannya Mas. Kita sudah sampaikan kembali ke ada kembali. Nabire, dimanapun Anda berada, dari Manyor sampai di Goni, dari Pulau Mor sampai di Dipa Menong, saya Elon Raiki menyampaikan bahwa terjadinya kejadian pemalangan kantor gubernur Provinsi Papua Tengah tadi siang yang terjadi karena masyarakat suku Wate merasa tidak diwakilkan di dalam pencalonan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Saya sebagai anak adat, juga sebagai warga negara yang baik, saya menyampaikan bahwa kami tarik kembali kata-kata kami, sekaligus memohon maaf kepada saudara PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagai perempuan adat yang memimpin daerah ini dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kinerja Ibu Gubernur dalam merancang suatu rancangan yang luar biasa membangun daerah kami. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan keluarga, saya Elon Raiki atas nama pribadi dan keluarga, atas nama suku besar Wate Kabupaten Nabire, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kami sekalian. Selamat sore. Terkait dengan adanya salah paham ya antara masyarakat dengan Pansel Kabupaten Nabire. Jadi ini terjadi miskomunikasi sebenarnya, miskomunikasi antara masyarakat dan panitia pemilihan di Kabupaten Nabire yang dari kota adat. Jadi tadi mereka sudah klarifikasi, mohon maaf untuk tindakan yang mereka lakukan di kantor gubernur tadi. Ada pemalangan, terus ada apa lagi? Ya, jadi mereka minta maaf, salah alamat begitu. Harusnya mereka mau pergi ke Panpel dan Panwas di kabupaten, tetapi mereka masuknya di kantor gubernur. Sebenarnya itu pelaksanaan pemilihan panitia pemilihan Panpel dan Panwas itu dilakukan di tingkat kabupaten, bukan di tingkat provinsi begitu, kecuali agama. Jadi tadi salah ini terjadi miskomunikasi dan salah alamat begitu. Makanya tadi mereka menyampaikan permohonan maaf, dan saya juga atas nama pemerintah juga memaafkan masyarakat yang salah persepsi, kemudian terjadi miskomunikasi, salah pendapat dan seterusnya. Tetapi ini saya minta ini pertama dan terakhir, begitu. Pertama dan terakhir, tidak boleh lagi ada datang ganggu atau palang kantor gubernur atau ya kantor-kantor. Kalau itu terjadi, itu berarti akan berhadapan dengan saya begitu. Ini saya kasih maaf untuk pertama ini, begitu. Ini pemerintahan sedang jalan, kita ini lagi giat-giat membangun
lagi semangatnya untuk menyiapkan DOP ini, sementara hanya karena 1-2 orang punya kepentingan kemudian mengorbankan semangat DOP ini. Tidak boleh terjadi seperti itu. Saya sangat kesalkan pemerintah Kabupaten Nabire tidak cepat menyelesaikan masalah ini begitu, sehingga ini masalah naik sampai ke kantor gubernur. Ini sebenarnya persoalannya ada di Kabupaten Nabire. Kabupaten lain itu tidak ada masalah terkait dengan hal ini. Ini makanya saya sebagai gubernur, saya tadi sedikit kecewa dengan pemerintah Kabupaten Nabire yang tidak bisa menyelesaikan secara baik masalah MRP. Sedangkan yang 7 kabupaten lainnya itu luar biasa. Saya berikan apresiasi karena sudah bisa menyelesaikan dengan baik, dan ya saya apresiasi karena kita di Provinsi Papua Tengah ini lebih terbuka begitu, bisa melaksanakan pentahapan pemilihan dengan baik, sampai dengan pengumuman hasilnya pun kami tempel di kantor-kantor Kesbangpol. Jadi masyarakat tahu siapa masuk, siapa yang tidak masuk. Soal komplain dan ada puas tidak puas, saya pikir itu biasa begitu, karena memang kuota yang disiapkan itu terbatas, tidak mungkin semua masuk begitu. Saya berikan apresiasi karena masyarakat sudah melakukan hak mereka untuk dipilih dan memilih secara baik, dan khusus untuk pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat terbuka, dan itu diapresiasi juga oleh masyarakat. Kita pansel kabupaten, pansel provinsi, semua hasil diumumkan. Nah, hanya keterlambatan sedikit di pemerintah Kabupaten Nabire. Ini menyebabkan masyarakat mungkin sedikit kecewa. Mereka cari ke kabupaten tidak ada, mereka bingung kemana. Jadi karena saya yang biasanya terima masyarakat semua di sini, jadi mereka lampiaskan itu, ingin supaya Ibu Gubernur lihat. Padahal saya sudah memanggil adat untuk kita bicarakan, sudah memediasi dengan Pak Bupati, dengan Ketua Pansel dan seterusnya. Cuma ya saya seorang mama, jadi kemana lagi mereka mau pergi? Mungkin seperti itu, mereka cari perhatian untuk supaya ditanggapi, karena di pemerintah kabupaten tidak memberikan ruang untuk mereka, mungkin seperti itu. Jadi saya sebagai orang tua, saya terima dengan senang hati. Tadi kita sudah selesaikan dari hati ke hati secara adat, dan juga sudah dipanggil Pak Sekda mewakili Pak Bupati dan tokoh-tokoh adat, termasuk calon yang tadi rasa tidak puas, sudah diselesaikan. Dan memang hasilnya ya bagaimanapun tetap kita mengikuti mekanisme yang ada seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami tidak marah, tetapi ya kami harap untuk masyarakat seluruhnya sudah cukuplah kita sudahi demo-demo begitu. Kalau ada apa-apa datang saja bicara seperti biasa, tidak boleh palang memalang. Ini kita kabupaten yang baru, provinsi yang baru, kita ingin memulai sesuatu yang baik. Ibu selalu di kantor, pagi sampai malam itu di kantor sini. Jadi kalau ada yang tidak puas silakan datang di kantor. Intinya seperti itu. Kalau kabupaten tidak terima, ya mari kita komunikasi sama-sama di sini. Ibu selalu terbuka untuk siapa saja. Berarti kalau misalnya ada kejadian seperti tadi lagi, berarti itu sudah akan dibawa ke ranah pidana ya? Itu sudah masalahnya lain lagi. Baik. Begitu. Itu tadi untung hari Sabtu kita semua tidak ada. Iya. Itu kalau kita ada itu ya. Tapi ya bukan itu itu tidak bisa ini itu direkor. Intinya tidak boleh lagi terjadi palang memalang, karena ini kita sudah maju ini sekarang pemerintah begitu. Kalau ada masalah bicara dari hati ke hati, itu aja diselesaikan secara baik. Tidak boleh main hakim sendiri begitu. Mungkin saya bisa satu pertanyaan lagi, Bu. Untuk hasil yang dari unsur adat, agama dan perempuan ini, kapan akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri, Bu? Iya, dalam minggu depan kita rencana sudah diberangkatkan. Itu sudah kita sampaikan ke masyarakat. Siap. Mereka tahu juga Ibu Gubernur mau bahas hasil, jadi itu makanya sengaja mereka buat aksi seperti itu. Siap. Nah, jadi akan
teruskan ke pemerintah pusat. Baik. Jadi selanjutnya tugas Ibu sampai di situ. Nanti Siap. selanjutnya ya kita tunggu hasilnya dari pusat Kementerian Dalam sama-sama. Negeri. Iya. Ya, Kementerian Dalam Negeri. Baik, terima kasih Ibu Sama-sama. ya.